Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Ibu harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya selalu semangat dalam pembelajaran kita setiap harinya. Pada pembelajaran minggu kemarin kita sudah belajar matematika tentang bilangan bulat, baik itu dari pengertian, kemudian mengurutkannya, dan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Pada hari ini kita akan belajar membandingkan bilangan bulat. Ini kita mengenai tandanya ya, atau lambangnya. Nah, pada garis bilangan disusun secara menaik dari kiri ke kanan. Sehingga bilangan yang ada di kanan itu lebih besar dari bilangan yang ada di sebelah kiri. Untuk membandingkan dua bilangan bulat, digunakan lambang kurang dari dan lebih dari. Agar kalian bisa memahami tentang membandingkan bilangan bulat, mari kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal 3 titik-titik negatif 1. Itu maksudnya kalian isi lambangnya dengan lambang kurang dari atau lebih dari. Nah, bagaimana caranya? Tadi kan sudah dijelaskan. Bilangan yang ada di sebelah kanan itu lebih besar daripada bilangan yang berada di sebelah kiri. Di sebelah kanan itu biasanya bertandakan positif, sedangkan di sebelah kiri bertandakan negatif. Namun untuk yang positif tidak perlu kalian tuliskan tanda tambah atau yang disebut positif. Cukup angkanya saja, kecuali untuk negatif itu harus ada tanda negatifnya, atau sering kita lihat dia seperti tanda minus ya, atau kurang. Namun itu dibacanya adalah negatif. Kemudian untuk memudahkan, coba kita lihat di garis bilangan. Di soal ada angka 3 dan negatif 1. Jadi 3 dan negatif 1 itu kita beri tanda lingkaran pada garis bilangan tersebut. Nah, kira-kira negatif 1 sama 3 itu lebih besar yang mana? Nah, berhubung 3 itu ada di sebelah kanan, maka bisa dikatakan 3 lebih besar dari negatif 1. Betul sekali. Jadi, tanda yang tepat untuk jawaban soal tadi 3 titik-titik negatif 1 adalah 3 lebih besar dari negatif 1. Ingatkan tanda lebih besar itu seperti apa. Bagaimana? Sudah paham kan? Sekarang kita lanjutkan ke video berikutnya. Pada video berikutnya ini kita akan belajar tentang operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Pada operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan bulat, kita harus tahu dulu tanda positif atau negatifnya. Misalnya pada perkalian, jika positif dikali dengan positif, maka hasilnya positif. Jika negatif kali negatif, hasilnya positif. Nah, kesimpulannya, bila tandanya sama-sama, misalnya sama-sama positif dikalikan positif atau sama-sama negatif kalikan negatif, maka hasilnya pasti positif. Nah, kemudian untuk tanda yang berbeda, misalkan positif dikalikan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Atau sebaliknya, negatif dikali positif, hasilnya juga negatif. Jadi, kesimpulannya, bila tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Jadi, bedanya di tanda tadi ya untuk perkalian. Bila berbeda, hasilnya negatif. Nah, masih ingat kan lagu tentang tanda operasi hitung bilangan bulat pada pembelajaran matematika sebelumnya? Bisa kalian lihat lagi ya untuk menghafal tanda bilangan bulat itu melalui lagu yang sudah Ibu ajarkan.
Nah, untuk pembagian sama saja seperti perkalian tadi. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Nah, kesimpulannya jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Sedangkan jika berbeda, seperti positif bagi negatif, hasilnya negatif, negatif dibagi positif, hasilnya juga negatif. Jadi artinya apabila tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Sama seperti perkalian tadi. Oke, agar lebih paham lagi, kita langsung ke contoh soal. Nah, ada 4 contoh soal perkalian dan ada 4 juga contoh soal pembagian. Namun, sebelum kita kerjakan, kalian harus ingat bagaimana caranya kita mengerjakan soal perkalian dan pembagian tadi. Masih ingat tadi kesimpulan kita? Yang pertama yaitu, jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Betul sekali. Tetapi, jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Tepat sekali. Baik, kita ke contoh soal perkalian. Di sini ada negatif 3 dikali negatif 7. Nah, perhatikan tandanya ya. 3 dan 7 tandanya adalah sama-sama negatif. Maka seperti kita ingat tadi, kalau tandanya sama-sama negatif, hasilnya pasti positif. Jadi setelah kita tahu tandanya, tinggal kita hitung. 3 dikali 7 hasilnya adalah 21. Jadi jawabannya adalah positif 21. Ingat, untuk positif 21 seperti itu tidak perlu kalian tulis tanda tambah 21, cukup 21 saja. Untuk tanda positif itu tidak perlu ditulis. Soal yang kedua, 2 dikali dengan 6. Kita lihat tandanya, 2 itu positif, 6 juga positif. Maka hasilnya pasti positif. Langsung saja kalikan. 2 dikali 6 sama dengan 12. Ya, kita lanjutkan. 7 dikali negatif 5. Kita lihat tandanya, 7 itu positif dan 5 itu tandanya adalah negatif. Karena tandanya berbeda, maka hasilnya pasti negatif. Tepat sekali. Nah, tinggal kita kalikan angkanya. 7 kali 5 sama dengan 35. Jadi jawabannya adalah negatif 35. Nah, untuk negatif itu wajib kamu tulis tandanya. Tandanya seperti tanda kurang ya, atau kita bilang minus, tapi cara membacanya adalah negatif 35. Nah, kalau dibaca minus, minus itu untuk menyebutkan dia adalah operasi hitung. Ya. Soal berikutnya, negatif 8 dikali 4. Sama seperti yang nomor 3 tadi. Bedanya 8-nya adalah negatif dan 4-nya adalah positif. Karena dia berbeda, maka hasilnya pasti negatif. Tinggal kita kalikan 8 dikali 4 adalah 32. Jadi hasilnya adalah negatif 32. Baik, kita lanjut ke soal pembagian. Soal pembagian yang pertama ada negatif 21 dibagi negatif 7. Perhatikan tandanya ya. 21 itu tandanya negatif dan 7 juga tandanya negatif. Maka karena sama-sama negatif, hasilnya adalah positif. Jadi 21 dibagi 7 sama dengan 3. 16 dibagi 2 hasilnya adalah positif 8. Karena itu mudah ya, langsung saja. Karena dia tidak ada tanda negatif, tapi sama-sama positif. Maka hasilnya pasti positif. 27 dibagi 3. 27 adalah positif, 3-nya adalah negatif. Karena berbeda tandanya, maka hasilnya adalah negatif. Maka kita hitung 27 dibagi 3 sama dengan negatif 9.
Negatif 18 dibagi 3 sama seperti tadi. 18 itu negatif, 3 itu adalah positif. Karena dia berbeda, maka hasilnya pasti negatif. Tinggal kita hitung 18 dibagi 3 sama dengan 6. Berarti jawabannya adalah negatif 6. Nah, ini semua kalau kalian sering latihan di rumah, pasti akan terbiasa dan tentunya akan lebih cepat dalam mengerjakan soal perkalian dan pembagian. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam belajar matematika. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.